Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di rumah Bapak Eko dalam kegiatan kajian kebiasaan kita membaca Yasin, dan juga haul daripada ibu beliau yang keempat, dan juga tadi milad dari Bapak Eko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan almarhumah diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburan beliau taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a jami' amalihi." Kalau manusia meninggal, semua amalannya terputus. Kalau kita meninggal, bayangkan kalau kita meninggal, terputus semua amalan kita. Yang biasa sholat, kada bisa lagi. Ya, yang biasa ke masjid, kalau sudah meninggal kada bisa lagi. Kalau bisa, masjid kosong, kabur semuanya. Yang biasa puasa kada bisa lagi. Kecuali kata Nabi SAW, illa min thalas, kecuali ada tiga yang tidak terputus pahalanya terus mengalir. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang pertama, sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir. Kayak apa sedekah yang mengalir itu? Sedekah yang mengalir adalah ketika kita mengeluarkan harta kita fi sabilillah, di jalannya Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada masjid perlu bantuan, kita bantu, ada langgar perlu bantuan, kita bantu, ya. Ada majelis perlu bantuan, kita bantu, pondok pesantren perlu bantuan, kita bantu. Nah, itu yang pahalanya terus mengalir. Selama harta kita dipakai, digunakan, dan kita telah meninggal, selama itu pahalanya terus mengalir. Disebutkan juga, maluka ma qaddamta wa ma akharta falil waris. Hartamu yang hakiki, hartamu yang sesungguhnya, ya, adalah ma qaddamta, apa yang telah engkau transferkan, apa yang telah engkau keluarkan, wa ma akharta falil waris, dan apa yang kau simpan, itu akan menjadi harta ahli waris. Yang sudah kita keluarkan untuk kebaikan, nah itu yang harta kita yang sesungguhnya. Yang belum, ya itu punya ahli waris. Nah, syukur-syukur kalau kita punya ahli waris, orangnya Masya Allah, keturunannya Masya Allah. Ingat lawan kita kalau kita sudah meninggal, ya, dibikinkan haul, dibacakan doa, nah itu memberikan manfaat. Kemudian kata Nabi SAW, yang pahalanya terus mengalir, wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak, ilmu yang bermanfaat, ya. Ulama, guru, ya, kiai, ustadz yang mengajarkan Iqra, itu pahalanya besar. Ketika Sidin meninggal, Sidin punya murid banyak, pahala dari murid-muridnya sampai kepada beliau. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Muallimin, pemimpin daripada ustadz, kiai, bahkan orang yang mengajar. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW yang tidak terputus, yaitu wa waladun salih yad'u lahu, dan anak keturunan yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini yang kita harapkan. Ini ketika kita meninggal, ini yang bawa manfaat. Ini yang kita harapkan, keturunan yang soleh, anak yang baik, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jabatan ditinggal, harta ditinggal, kecuali tiga ini. Tiga ini, camkan baik-baik, tiga ini yang sangat bermanfaat buat kita. Kelak kita sudah meninggal, tiga ini yang dapat menolong kita di dalam kuburan kita. Dan jadilah orang yang kayyis, orang yang pintar. Nabi ditanya, siapakah orang pintar itu ya Rasulullah? Al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang pintar adalah orang yang selalu menghitung dirinya, mengintrospeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal, mendahulukan amal setelah ketika dia meninggal. Amal yang manfaat setelah dia meninggal, dia pikirkan, dia kerjakan. Itu orang yang pintar. Bisa kita menjadikan semua kegiatan kita menjadi ibadah. Kerjaan kita, kalau pian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, pian dapat ibadah, dihitung beribadah sama pahalanya seperti orang yang mengerjakan ibadah yang lain, sholat, mengaji dan yang lain-lainnya. Kemudian tingkah laku kita bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk beribadah. Bahkan makan yang mubah, makan, minum, itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sedikit beliau masih membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sampai sana, Guru. Ini soalnya tandanya dipindah-pindah sama anak kulun nih. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa la yaqbalu Allah ta'ala al-a'darul baridah wa ta'allulatil kadibah allati yata'allalu biha abna'uz zaman fi tarkil amrul bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa dzalika ka qaulihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahaina. Ini Sidin membahas, memang babnya pas sampai sini. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udur yang dibikin-bikin, ya. Udur yang barid, udur yang dingin atau yang dibikin-bikin, ya. Atau udur yang dibikin-bikin oleh abna zaman, oleh orang-orang fi tarkil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wadhalika kaqaulihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahaina. Seperti, ya, Sidin mengatakan seperti sesungguhnya dia tidak akan menerima apa nasihat ucapan-ucapan kami atau perintah-perintah kami. Kalau saya beramar ma'ruf nahi munkar, ya, pasti kada bakal diterima. Ini termasuk bukan alasan-alasan, ya, alasan-alasan yang dibikin. Oh, kalau ulun amar ma'ruf nahi mungkar bisa-bisa enggak diterima sama mereka. Ini tidak diperbolehkan. Au annahu yahsul lana biwasitatil amr wan nahyi ada la nutikuhu. Atau juga, ya, kalau kami beramar ma'ruf nahi mungkar bisa mendatangkan bahaya. Ini ujar Habib Abdullah Haddad, ya. Termasuk udur yang tidak diperbolehkan. Wa asbah dalika minat tawahhumat man la basirata lahu wa la ghirata ala dinillah. Nah, dan alasan-alasan yang lain. Perlu diketahui amar ma'ruf nahi munkar itu wajib buat semuanya. Ya, wajib buat semuanya. Yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi au bilisanihi au biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nabi mengatakan barang siapa man ra'a minkum, barang siapa yang melihat di antara kalian, yang melihat dengan musahadah, dengan mata kepalanya, ya,
bukan dicari-cari. Maksudnya kemaksiatan yang tertutup kada boleh dicari-cari. Wala tajassasu kata Allah, jangan memata-matai. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir, maka hendaklah dirubah. Ya, perlu digarisbawahi ujar Nabi, hendaklah kalian berusaha untuk merubah yang mana tadi mungkar menjadi ma'ruf, yang mana tadi enggak baik menjadi baik, yang mana orang tersebut ahli maksiat, ya, hendaklah engkau rubah menjadi orang yang ahli taat. Dan ini perlu waktu yang lama. Ya, taghyir itu bukan menghancurkan. Taghyir itu bukan memusnahkan. Kada. Nabi mengatakan hendaklah kalian merubah yang pelaku maksiat ini supaya bagaimana caranya dia berubah menjadi pelaku ketaatan. Falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuatannya dia, dengan tangannya, dengan kekuasaannya dia. Au bilisanih, dengan lisan dia, ya. Au biqalbi, atau dengan hati. Dengan hati bagaimana? Kita ingkar di dalam hati ketika melihat orang yang berbuat kemaksiatan. Di dalam hati ini kita mengingkarinya. Oh, ini pelaku ini kada benar. Kemaksiatan ini tidak saya ridhoi. Itu wadzalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang paling rendah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahaqquqi wuqu'il ada al-katsir. Kemudian Habib Abdullah Haddad mengatakan, dan sesungguhnya dibolehkan untuk diam atau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar inda tahaqquq wuqu'il ada al-katsir, ketika pasti kalau dia beramar ma'ruf malah membuat membahayakan dirinya atau hartanya. Au tayakkan adamul qabul, atau yakin kada bakal diterima sama sekali. Terkadang ada orang kalau si fulan yang berbicara enggak bakal diterima. Ada yang satu lagi kalau dia yang berbicara pasti akan diterima. Maka lebih baik orang yang diterima bicaranya. Ketika itu kalau kita yakin saya kalau berbicara ini tidak bakal diterima, maka enggak wajib, sudah sukut, sudah jatuh kewajiban kita. Wa ma'a wujudi dzalika fal amru wan nahyu afdal wa aula. Dengan adanya kemungkinan tidak diterima atau gangguan-gangguan, lebih baik, lebih afdal tetap beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kita. Wal ajabu anna ahaduhum idza syutima aw ukhida min malihi walau syai'an yasiran tadiqu alaihi dunya wala yumkinuhu sukut. Ujar Habib Abdullah Haddad, ya. Ini Habib Abdullah Haddad kurang lebih 450 tahun yang lalu di Hadramut di Tarim, pengarang Rotib Al-Haddad. Mungkin ma'ruf, banyak di antara kita yang tahu Rotib Al-Haddad. Beliau mengatakan dan yang mengherankan, perkara yang mengherankan adalah kalau ada salah di antara kita ida syutima, kalau dia dicaci atau hartanya diambil, ya, atau terjadi sesuatu bagi dirinya, kelompoknya, organisasinya, ya, kalau dicaci dimaki enggak terima. Tapi ketika melihat kemungkaran, wah, saya enggak enak. Masya Allah. Ketika melihat kemungkaran, mungkin dia mengatakan enggak berani. Tapi kalau dia dicaci, kelompoknya dicaci atau hartanya diambil, dia paling berani. Ini sesuatu yang mengherankan, kata beliau. Wala yumkinus sukut. Naam. Kemudian wa idza sallamna lahum annahu la yusma' minhum idza amaru wa ankaru faman ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahli munkar wal mu'asyaratihim. Kemudian kalau kita yakin kita enggak bisa lagi beramar ma'ruf nahi mungkar, di situ tempatnya kemaksiatan luar biasa, enggak mampu kita. Kemudian kita bagaimana? Lebih baik waqad aujaballahu alaihim tarkahum wal i'rad anhum.
ya, maka lebih baik kita menghindar, menjauh dari tempat tersebut. Ini terkadang bi'ah atau lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Ya, kalau bi'ah lingkungannya lingkungan baik, lingkungan banyak orang yang berbuat kebaikan, maka mau tidak mau kita akan terpengaruh menjadi baik. Lingkungannya lingkungan Masya Allah, ya, orang suka membaca Al-Quran, atau lingkungan orang suka bermaulid, mau nggak mau kita akan terpengaruh dengan tersebut. Tapi juga lingkungan yang buruk, ya, lingkungan yang tidak baik, lingkungan kemaksiatan, banyak maksiat di sana, mau tidak mau kalau kita lemah, ya, pasti akan ikut ke sana. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik kita tinggalkan tersebut. Dan juga alladzi yardha biha wa in lam yakun hadiran indaha. Wa qad thabata anna alladzi yusahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrah syarikun li ashabiha fil itsm. Ya. Habib Abdullah Haddad mengatakan, dan orang yang menyaksikan kemungkaran, seumpama kita menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan di depan mata kita, wala yangkiruha, dan kita tidak mengingkari perbuatan tersebut, ya, ma'al qudrah syarikun li ashabiha fil itsm, juga kita punya kemampuan untuk mengingkari. Nah, kita punya kemampuan untuk mengingkari sebuah kemaksiatan yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak mengingkari, syarikun fil itsm, sama kita juga mendapatkan naudzubillah dosa. Wa kadzalika alladzi yardha biha wa in lam yakun hadiran indaha. Begitu juga, ya, ujar beliau, begitu juga orang yang meridhoi daripada kemaksiatan, wa in lam yakun hadiran indaha, ya, dia ridho, biarinlah dia maksiat, ya, ulun kada ikut, ya, dan dia tahu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka sama juga dia mendapat dosa. Minimal ketika kita tahu ada kemungkaran, ada kemaksiatan, minimal kalau kita nggak bisa dengan kekuasaan kita, tangan, jabatan kita, atau dengan lisan kita, minimal ingkarnya dengan hati. Jangan sampai kada ingkar. Allah. Walladhi yukhalitul ahlul munkar wa mu'asarahum wa in lam ya'mal bi amalihim ma'dud indallah minhum. Nah, orang ini beliau mengatakan, orang yang kumpul dengan orang-orang yang selalu berbuat keburukan, ya, walaupun dia tidak beramal seperti mereka, walaupun dia tidak mengikuti kemaksiatan tersebut, tapi dia tidak mengingkari, maka dia termasuk mendapat dosa orang yang bermaksiat. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan juga kita dilarang untuk membenci pelaku maksiat. Ingat, kita kada boleh membenci pelaku maksiat. Loh, terus kayak apa? Yang kita benci, yang kita tidak sukai, yang kita tidak wajib kita ingkari kemaksiatannya. Ya. Orang pemabuk contoh, jangan benci sama orangnya, benci perbuatannya, mabuknya. Orang pezina, jangan benci sama orangnya, benci sama perzinahannya, kelakuannya dia. Nah, bahkan guru kita mengajarkan, walaupun orang kafir nyata, ya, kita tahu dia orang yang kafir, kada boleh kita membenci orangnya. Yang harus kita benci kekufurannya. Lihat Nabi SAW ketika beliau berperang, ya, Nabi kada benci sama orang-orangnya, Nabi benci sama kekufurannya. Bahkan Nabi mewanti-wanti sahabatnya, ya, wahai sahabatku, ya, kalau kalian masuk ke satu daerah,
ya di situ orang kafir, sedang kalian tidak boleh menghancurkan rumahnya. Kalian tidak boleh membunuh hayawan ternaknya. Kalian tidak boleh mengganggu orangnya. Islam ini luar biasa. Sebenarnya Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tapi terkadang ada sebagian orang yang mengklaim daripada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Ini yang merusak citra daripada Islam. Ini yang merusak daripada nilai-nilai keislaman. Nabi nggak pernah selama beliau jihad pun, perang hadap-hadapan dengan lawan, itu Nabi di hatinya selalu mendoakan orang tersebut lawannya, ya Allah berikan hidayah mereka. Ada pernah Nabi bukan ingin menghancurkan atau membunuh musuh-musuhnya, kada. Beliau selalu berdoa untuk mereka mendapatkan hidayah. Itu yang diajarkan oleh syariat Islam yang dibawa yang diambil oleh para sahabat, tabi'in terus ke bawah. Ada Islam itu nggak ada yang keras. Islam rahmatan lil alamin, untuk semuanya, baik untuk manusia, hayawan, muslim, kafir, semuanya rahmat untuk mereka. Kalau benar penyampaiannya, maka pasti akan diterima oleh orang-orang semuanya. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan minta maaf, minta ridho kalau ada kesalahan kata, dan juga persiapkan diri kita untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita di dalam bulan Rajab yang telah lewat, dan di dalam bulan Sya'ban, dan disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.